Halo, perkenalkan saya Natasha Gunawan, peserta KKN Tim 2 Undip tahun 2020. KKN adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberi pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Di Universitas Diponegoro sendiri, KKN tahun 2020 ini mengalami beberapa perubahan. Tentu hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia. Bagaimanapun, protokol dan himbauan tetap harus dipatuhi. Penyesuaiannya adalah tempat pelaksanaan KKN yang biasanya ditetapkan oleh LPPM Undip kali ini diubah menjadi sesuai dengan kampung halaman dan domisili mahasiswa masing-masing. Selain itu, program KKN yang biasanya dilaksanakan secara berkelompok pun mengalami perubahan. Pada tahun 2020 ini, program KKN dilaksanakan secara individual. Tentunya, terlepas dari segala perubahan dan penyesuaian yang dilakukan, harapannya pelaksanaan KKN dapat tetap berjalan secara efektif dan mahasiswa pun dapat senantiasa membawa kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Selamat datang di Kota Bekasi. Kota Bekasi, atau yang juga disebut Kota Patriot, merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek. Sedikit sejarah, Bekasi atau yang tempo dulu disebut dengan Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri, merupakan ibu kota kerajaan Tarumanegara loh. Inilah daerah asal pendiri kerajaan Sunda. Jadi, jangan heran ya kalau ketemu orang Bekasi, diajak ngomong Sunda, hehehe. Ekonomi Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Kuliner di Bekasi asik banget loh, dijamin enak. Soal hiburan, banyak mall di Bekasi yang bisa dikunjungi. Tidak hanya itu, ada juga taman kota dan waterparknya loh. Dari sektor pendidikan, terdapat berbagai sekolah dan perguruan tinggi unggulan. Dari sektor kesehatan, terdapat banyak rumah sakit dan puskesmas yang memadai. Soal transportasi, tenang aja. Bekasi salah satu kota yang memiliki banyak akses angkutan umum, baik di dalam kota ataupun antar kota. Ada angkutan kota atau angkot, koasi, KRL, bis Transjakarta, hingga kereta jarak jauh. Oh iya, Bekasi juga punya stadion loh. Namanya Stadion Patriot Candrabaga. Stadion Patriot Candrabaga dibangun pada tahun 1980 yang kemudian dikembangkan menjadi stadion tingkat internasional di tahun 2011. Nah, sudah lebih kenal kan dengan Kota Bekasi? Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat ke wilayah tempat KKN dilaksanakan. Selamat datang di Kemang Pratama. Survei wilayah. Masih ditemukan di beberapa tempat orang-orang yang berkumpul tanpa menggunakan masker. Survei juga dilakukan secara daring yang disebarkan kepada tetangga sekitar melalui grup WhatsApp RT. Survei yang dibagikan bertujuan untuk mengetahui tingkat stres warga selama pandemi, serta apa saja sikap-sikap yang menurut warga penting dikembangkan selama pandemi ini. Dari hasil yang telah didapatkan, sebagian besar dari warga yang mengisi kuesioner mengaku memiliki tingkat stres 6 dari 10 dan penyebab terbesar dari stres tersebut adalah berita mengenai COVID-19. 60% dari warga mengaku tingkat stres yang dirasakan cenderung meningkat dan terdapat 4 sikap yang mendapatkan voting tertinggi.
Yang pertama adalah optimisme, dilanjutkan dengan berpikir kreatif, disiplin, dan peduli terhadap orang lain. Sekarang, yuk kita intip pelaksanaan KKN-nya. Semoga bisa dibaca-baca, Tante. Teman-teman sering dengar gitu ya, kalau misalkan ada temen-temennya yang rasa-rasanya tuh optimis banget, banyak yang tanggapannya tuh, oh lu nggak realistis banget sih, kan emang kalau emang nggak bisa terus gimana gitu kan. Kita tuh ngehnya, jadi kalau kita optimis itu namanya kita nggak realistis. Tapi apakah benar seperti itu? Nah ini kita coba bahas sedikit ya. Pentingnya optimisme itu adalah karena ketika kita optimis, kita akan memiliki kemampuan manajemen stres yang lebih baik. Dan ini juga yang paling penting ya, kenapa optimisme? Karena optimisme itu memberikan teman-teman harapan, memberikan kita harapan bahwa kita tuh punya kehendak bebas, kalau kita tuh punya kekuatan untuk mengubah apa yang akan terjadi menjadi lebih baik gitu. Optimisme itu versi gampangnya, intinya memiliki ekspektasi yang baik tentang masa depan. Nah, lalu ada realistis. Nah, tapi gini teman-teman, kan ada masalah yang bisa selesai, tapi ada juga yang memang udah kayak gitu. Nah, orang yang optimis itu, dia bisa ngeliat nih, mana sih masalah-masalah yang memang bisa aku selesaikan. Dia nggak fokus ke hal-hal yang nggak bisa, tapi dia, oke, kalau masalah ini stuck, emang nggak bisa diapa-apain, aku move on ke masalah yang lain, gitu. Jadi dia tetap realistis, dia tetap melihat konsekuensinya apa aja sih kalau masalah A, B, C, D ini. Nah, tapi tenang aja, karena optimisme itu bisa dipelajari. Apa sih bedanya optimis sama pesimis gitu ya? Orang yang pesimis itu melihat masalah di setiap kesempatan. Setiap ada kesempatan apapun, ini enggak deh, ntar gagal. Ini tuh ada ininya, ntar gimana kalau tahu-taunya nggak di ACC, ntar gimana. Terlalu banyak gimananya padahal belum dicoba. Ketika kita optimis, orang yang optimis itu bedanya adalah melihat kesempatan di setiap kesulitan. Jadi kalau misalkan memang sulit, oke deh, gue ganti jadi tantangan. Kita semua punya waktu masing-masing, dan tenang aja karena we're all in this together. Oke, selesai. Mau tanya bagaimana kita bisa membedakan optimisme dan toxic positivity untuk diri kita sendiri. Oke, jadi pertama-tama gini, toxic positivity itu terjadi ketika kita menolak segala emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatif yang masuk. Jadi tiap kali ada stresor, enggak, gue nggak boleh stres. Ketika kamu optimis, kamu menerima, oke, aku memang lagi stres saat ini, memang aku lagi capek banget, gila gitu, kayak dia emang tugasnya lagi sangat-sangat hektik, tapi gue yakin kok pelan-pelan dikerjain, pasti nanti akan selesai, gitu. Sedangkan kalau toxic positivity, ya kita mikirnya, kok gue stres sih orang tugas gini doang, kayaknya nggak berat-berat banget deh, teman-teman gue aja bisa, kenapa gue nggak bisa ya? Gitu, jadi kita berusaha selalu menolak semua emosi-emosi negatif, dan kita nggak mau terima itu. Kita nggak mau terima kalau memang kita sedang tidak baik-baik aja. Beda dengan optimisme, kita terima kita baik-baik aja, tapi kita yakin kalau one day kita akan baik-baik aja. Gitu. Kira-kira bermanfaat nggak, Pak? Sangat bermanfaat, karena selama ini kita baca dari yang kita ada kuasa membaca.
Nah, cukup menarik. Karena jarang sekarang saya lihat orang membagikan lipat. Adanya itu lewat grup yang malah Kadang saya nggak ngelewatin baca ya, Pak. karena Iya. saking banyak informasinya yang mungkin dengan lipat dengan yang menarik tentu warga akan mendapatkan informasi. Ya, pastinya bermanfaat ya. Ini kan jadi salah satu sumber informasi ya, walaupun misalnya ini penjelasannya tuh nggak terlalu detail mungkin ya dari orang, tapi kan seenggaknya orang yang baca ini tuh ada pesan moralnya dari pelayan ini kayak gitu. Nah, terus mungkin kayak masalah disiplin itu kan, ini kan pentingnya disiplin itu memang pasti kan kita penting banget ya buat diri kita. Jadi apalagi di masa pandemi kayak gini, orang jadi apa namanya, Diingetin jadi gitu ya kan. betul, diingetin juga supaya mereka juga lebih aware kan, lebih aware bukan buat dirinya sendiri tapi juga buat lingkungan juga. Mungkin ya kayak kebiasaan-kebiasaan yang menurut orang itu sepele ya, kayak dulu mungkin kita nggak perlu cuci tangan gitu karena kita merasa kita tuh udah sehat dan bersih, tapi dengan kondisi kayak gini kita jadi lebih aware lagi kan buat menjaga diri kita, kebersihan diri kita dan juga lingkungan sekitarnya. Terima kasih, Kak.